terus terang saja. Boleh saja. Dan dengan ini kan lalu kita bersyukur. Hadirin, kami silakan untuk duduk kembali. Memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah berkenan memberkahi kita semua sehingga dapat berkumpul di tempat ini dengan selamat tak kurang suatu apapun. Perkenankan kami sebagai pimpinan proyek atau Ketua Direksi Proyek Pembangunan Gedung Kuartir Nasional Gerakan Pramuka acara peresmian Gedung Kuartir Nasional. Perlu kiranya kami lapor 9 dan gagasan Ibu Tin Soeharto tersebut. Gerakan Pramuka tidak ingin ketinggalan dalam mensukseskan gerakan disiplin nasional dan gerakan nasional memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan. Kami mohon doa dan restu Bapak Presiden dan seluruh rakyat Indonesia untuk dapatnya mencapai tujuan tersebut. Salam Pramuka. Hari ini kita berkumpul di sini untuk bersama-sama memperingati Hari Pramuka ke-34 dan menghadiri peresmian Gedung Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Karena itu kesempatan ini pertama ingin saya gunakan untuk menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pramuka di tanah air. Kita semua berharap dengan bertambahnya usia, gerakan pramuka akan bertambah dewasa dan makin mantap dalam mengemban tugas-tugasnya. Gerakan pramuka kita harapkan dapat menjadi wadah dalam menumbuhkan semangat patriotisme, disiplin, dan meningkatkan keterampilan yang dilandasi oleh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi anak, remaja, serta kaum muda Indonesia. Dan dengan selesainya pembangunan gedung ini Kuartir Nasional Gerakan Pramuka dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik lagi. Hadirin yang terhormat, Hari Pramuka selalu kita peringati dalam suasana peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan. Kemerdekaan bangsa Indonesia kita rebut melalui perjuangan yang sangat berat dan panjang. Kita bangga atas perjuangan itu. Sejarah menunjukkan bahwa perjuangan bangsa kita untuk menjadi bangsa yang merdeka tidaklah berakhir dengan proklamasi. Justru setelah proklamasi kemerdekaan itu, kita masih harus berjuang untuk mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan nasional.
bangsa Indonesia umumnya dan kaum muda Indonesia pada khususnya bangkit serentak mengangkat senjata dan berjuang melawan penjajah yang ingin kembali menguasai tanah air kita. Itulah wujud yang paling nyata dari semangat patriotisme, semangat cinta tanah air. Zaman memang berubah, jarum jam sejarah terus berputar maju. Keadaan kita sekarang berbeda dengan keadaan 50 tahun yang lalu ketika kemerdekaan Indonesia kita mengaksesnya. Tetapi ada satu yang tidak boleh berubah, yaitu semangat patriotisme. Untuk itu kaum muda Indonesia dan para pramuka harus memahami sejarah perjuangan bangsa kita, bukan hanya untuk mengerti dalam alam pikiran, tetapi menghayati dalam hati sanubarinya. Dengan demikian mereka akan menjadi pejuang-pejuang pembangunan bangsa, akan menjadi patriot-patriot pembangunan. Apabila para pendahulu kita dahulu berjuang untuk mengusir penjajah, maka kita sekarang berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan serta menghilangkan kemiskinan dan keterbelakangan. Perjuangan tadi tidak kita lakukan dengan mengangkat senjata, tetapi dengan melaksanakan pembangunan. Kita berbesar hati bahwa pembangunan kita telah berhasil meningkatkan taraf hidup rakyat, memeratakan pembangunan, dan memantapkan stabilitas. Dengan hasil-hasil pembangunan yang telah kita capai tadi, maka kita akan mempercepat laju pembangunan kita mewujudkan masyarakat adil dan makmur berlandaskan Pancasila yang menjadi cita-cita kemerdekaan kita. Para pramuka adalah bagian dari generasi muda bangsa kita yang akan melanjutkan pembangunan. Mereka adalah generasi masa depan. Tugas mereka sekarang adalah mempersiapkan diri untuk memanfaatkan peluang dan menundukkan tantangan di masa mendatang. Masa mendatang adalah masa yang meminta keunggulan. Kita harus bekerja sekuat tenaga untuk meningkatkan daya saing bangsa kita dalam segala bidang. Hanya itulah satu-satunya jalan agar kita dapat meraih kemajuan dan menjadi bangsa yang bermartabat. Untuk itu kita harus berusaha agar kaum muda kita belajar dengan sungguh-sungguh, menimba ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejarah memberikan pelajaran kepada kita bahwa bangsa yang tidak menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan makin jauh ketinggalan dari bangsa-bangsa lain yang telah maju. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus dibimbing oleh moral dan akhlak agar kemajuan kehidupan benar-benar meninggikan martabat kemanusiaan. Dalam hal ini pegan kita sudah jelas, karena pembangunan kita laksanakan sebagai pengamalan Pancasila. Melalui gerakan pramuka, kita ingin menjadikan anak-anak dan remaja-remaja kita menjadi manusia-manusia pembangunan yang tangguh, sehingga kelak mereka tidak akan kehabisan semangat dan kehilangan arah dalam melanjutkan pembangunan bangsa menuju cita-cita kemerdekaan bangsa kita. Karena itulah, di samping diberi kegiatan dan kebiasaan bekerja, maka dalam gerakan pramuka, anak-anak dan remaja-remaja kita juga diberi pendidikan moral, serta ditumbuhkan semangat patriotisme dan idealisme perjuangan. Untuk mendidik anak-anak dan remaja-remaja kita yang besar jumlahnya itu jelas diperlukan rasa pengabdian yang ikhlas, organisasi, dan manajemen yang baik, serta sarana yang memadai. Kita berbesar hati karena walaupun dengan sarana yang terbatas, gerakan pramuka terus melaksanakan panggilan tugasnya itu. Yang perlu dilakukan adalah terus menyempurnakan organisasi. Tanpa upaya yang terus-menerus untuk menyempurnakan organisasi, maka gerakan pramuka akan mengalami kemandekan. Lebih-lebih lagi karena zaman pun telah berubah bertambah maju. Kita juga harus terus membina kader dalam rangka alih generasi. Kita harus terus meningkatkan kegiatan dan pengelolaan sarana agar para pramuka
marilah kita semua menyambut dengan gembira selesainya pembangunan Gedung Kuartir Nasional Gerakan Pramuka ini. Saya berharap agar Gedung Kuartir Nasional Gerakan Pramuka ini dipelihara dan dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai pusat kegiatan gerakan pramuka. Sebagai pusat kegiatan pramukaan, hendaknya gedung ini terus dipelihara sebaik-baiknya dan digunakan secara tertib. Hendaknya ditunjukkan bahwa kita tidak hanya bisa membangun, tetapi juga dapat memeliharanya. Walaupun gedung ini juga akan digunakan oleh Pertamina yang menyandang dana pembangunannya, namun jangan menghilangkan wajah gedung ini sebagai pusat gerakan. Juga jangan sampai menjadi tempat yang asing bagi para pramuka itu sendiri. Akhirnya dengan ini saya nyatakan Gedung Kuartir Nasional Gerakan Pramuka ini secara resmi digunakan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada gerakan pramuka dan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu Bapak Presiden selaku Kapolres Ibu Soeharto masa bakti tahun 1993 yang dibantu oleh suatu tim kecil dirancang oleh PT Trimanoto Sri Konsultan, dilaksanakan pembuatannya di mengambil 3 tonggak sejarah, yaitu pemuda masa menggalang persatuan dan proklamasi, masa penegakan kemerdekaan. Masa ini kemudian diterapkan istilahnya di dalam pramuka siaga, tadi mensiagakan rakyat, pramuka menegak untuk menegakkan kemerdekaan bangsa. Lambat organisasi kebaruan dunia pada tahun 61 sampai 66 Birkol seolah-olah waktu itu oleh karena banyak
Main biasa aja main, jangan main. Main aja main. Santai aja ya. Ya kali pramuka. Coba sendiri dong, Pak. Ada jelek. Jigo. Ya. Dua, tiga. Jigo. Ya betul. Ingin maju bersama-sama. Selamat jalan kami ucapkan. Selamat jalan kami ucapkan. Jaya, ya. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Maju bersama-sama. Kita di lupa. Bisa bersama-sama.